Hati-hati buat kalian yang mau beli MacBook second, apalagi yang ada embel-embel X Inter dan harganya lebih murah dari pasaran, karena bisa jadi si MacBook itu adalah MacBook yang ada NVMe-nya dan udah di-bypass sama sellernya. Saya sendiri udah dapat 2 kali kasus MacBook X Inter yang kena NVMe kayak gini, dan masalahnya ya sellernya ya nggak mau tanggung jawab ya. Jadi setelah saya pakai beberapa bulan, si MacBook-nya itu terkunci dan nggak bisa diapa-apain. Awalnya si MacBook ini tuh normal, bisa dipakai kerja, bisa login iCloud, bisa install dari App Store, dan nggak ada masalah ya, performa juga oke, ya kayak MacBook biasa lah kayak pada umumnya. Masalahnya muncul ketika saya udah upgrade OS, setelah itu si MacBook-nya itu terkunci di halaman remote management yang kayak gini, setelah beberapa detik login ya. Jadi setelah login, terus nunggu beberapa detik dan MDM-nya muncul, dan laptop kita tuh udah ke-lock. Nah, kalau udah kayak gini, beneran si MacBook-nya itu nggak bisa dipakai apa-apa, kita nggak bisa akses filenya, kita nggak bisa akses software, dan beneran nggak bisa masuk ke si sistem di MacBook-nya itu. Sebenarnya apa sih itu MDM? Jadi MDM itu adalah Mobile Device Management. Ini adalah sistem yang dipakai perusahaan, sekolah, atau organisasi untuk mengelola perangkat dari jarak jauh. MDM ini bukan malware, bukan virus. Ini adalah fitur resmi yang disediain Apple untuk kebutuhan organisasi. Masalahnya, kalau si MacBook ini dijual tanpa dilepas dulu dari sistem MDM-nya perusahaan, pembelinya bakal kena dampaknya. Nah, di kasus saya, MacBook-nya ini kayaknya bekas ex-employee-nya Amazon ya. Saya bahkan udah coba kontak pihak Amazonnya langsung untuk minta Mac ini dilepas dari MDM-nya, tapi ya mereka nggak mau, karena mungkin ya aturan dari perusahaan ya. Nah, akhirnya saya cari cara sendiri untuk bisa akses Mac saya lagi. Saya bikin script untuk nge-kill MDM proses setiap 2 detik. Jadi tiap laptopnya dinyalain, scriptnya di-running sebelum MDM lock-nya ini muncul. Nah, cara ini cukup berhasil ya untuk bisa akses Mac-nya lagi. Jadi saya bisa mindah-mindahin data, terus bisa pakai MacBook-nya ini untuk sementara waktu. Ya, at least kerjaan bisa diberesin dulu lah. Nah, cara ini cuma berlaku kalau Mac-nya itu belum di factory reset. Jadi kalau udah factory reset, kita nggak bakal bisa masuk lagi ke OS-nya. Dia bakal ke-lock di setup page. Jadi kalau kalian udah terlanjur kena kasus kayak gini, jangan panik dulu, jangan di wipe out, jangan di factory reset si Mac-nya, karena kalian masih bisa pakai cara yang sama untuk nyelamatin data-data yang ada di Mac-nya. Kalian masih bisa akses file-file software yang ada di Mac-nya, dan Mac-nya juga masih bisa dipakai untuk sementara waktu. Nah, kalau ada yang penasaran lanjutannya, komen aja di bawah, karena video ini udah kepanjangan ya. Nanti dibikinin part 2-nya. Oke, see you, bye-bye.